Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 009 Wajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sania Suryani. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SD Negeri 009 Wajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Assalamualaikum Bu Sania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid, begitu ya Bu ya? Oke, jadi ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya sampaikan atau yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Baik ya. Dalam bahasa Inggris itu ada 4 skill atau kemampuan yang harus dikuasai oleh murid. Skill yang pertama adalah listening, yaitu mendengarkan. Diharapkan murid bisa mendengarkan dengan baik apa instruksi dari guru. Kedua adalah speaking. Speaking itu berbicara. Diharapkan murid itu bisa berbicara secara jelas dalam bahasa Inggris. Yang ketiga adalah reading. Reading itu adalah membaca. Diharapkan murid bisa membaca dengan baik dan benar teks yang dibacakan. Yang ketiga adalah writing. Nah, ini adalah menulis. Diharapkan murid bisa menulis teks yang ada di. Untuk pembelajaran yang akan datang, saya lebih kepada reading, yaitu membaca. Tujuan dari membaca itu diharapkan murid bisa membaca teks dengan baik dan benar. Tujuannya apa? Agar orang lain bisa mendengarkan secara jelas apa isi dari yang dibacakan. Tujuan yang kedua adalah murid tersebut bisa memahami, mengerti isi dari teks tersebut. Yang ketiga adalah murid bisa mengingat dengan baik tulisan-tulisan yang ada di dalam secara rinci. Begitu ya Bu ya. Jadi ada 3 tujuan yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ingin Ibu lakukan? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2 pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya. Yang pertama keterampilan siswa maju ke depan untuk membacakan teks yang diberikan. Yang kedua yaitu pengetahuan, yaitu mampu mengetahui atau membuat kesimpulan dari teks tersebut. Jadi begitu. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah pada area pengetahuan dan juga area keterampilan pada siswa ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswa. Untuk model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran pattern. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok dan penugasan. Tanya jawab juga bisa. Oke, baik. Jadi pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi berdiferensiasi ya Bu ya, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu menggunakan model pembelajaran direct learning dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu
dipergunakan di dalam kelas nantinya? Untuk media mungkin ke depan saya akan menggunakan rektor untuk menampilkan sebuah video pembelajaran. Kemudian sebuah teks yang ada di buku siswa tersebut. Jadi itu medianya. Terus kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan juga di jam berapa kira-kira? Nah, kebetulan Bu, minggu depan saya ada jadwal di SMB pada hari Kamis jam pertama. Kalau Ibu mau sih. Oke, berarti nanti hari Kamis depan di kelas 6B ya Bu ya. Siap. Pada jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu, mohon izin sebelumnya, dan saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, pasca observasi ini Bu nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik dari program guru penggerak. Ya Bu ya. Oke, kalau begitu sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini ya? Dari hasil percakapan hari ini ya, saya mendapatkan gambaran mengenai media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian langkah-langkah yang akan saya lakukan pada satu pelajaran nanti itu menjadi lebih jelas dan terarah Bu. Jadi gitu. Oke, berarti sudah percakapan yang kita lakukan ini sudah sesuai dan perasaan Ibu akhirnya bisa memperjelas proses pembelajaran yang akan datang. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan terima kasih pula Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis depan Bu ya. Oke, kemudian demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan di pasca observasi nanti ya Bu ya. Oke, percakapan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bu.